Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abu Darda meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga satu taktik, ya, satu cara dakwah Rasulullah. Kalau memberitahu sesuatu bukan langsung, ya, tapi ada caranya, memancing perhatian. Ini juga harus menjadi metode dakwah kita dalam menyampaikan kepada umat. Coba Rasulullah mengatakan, ini yang meriwayatkan Abu Darda, Rasulullah menyampaikan di masjid, orang, ya, bisa suasana menjadi hening, suasana menjadi tenang, suasana menjadi fokus mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, karena dipancing dulu oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum, para sahabat, maukah aku beritahu kepadamu? Yang memberitahu Rasulullah, semuanya sedang haus dengan mauidhonya Rasulullah. Tentunya mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bi afdholi min darajati siyam was-shalah was-shadaqah, sesuatu yang lebih mulia daripada derajatnya puasa, derajatnya sholat, derajatnya sedekah. Ada sesuatu yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih afdol. Ya Allah, sahabat pun semakin penasaran, apa itu ya Rasulullah? Mereka mengatakan, qaulu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Ini metode dakwah, apalagi kita menyampaikan khutbah yang begitu singkat, ya, diawali dengan pancingan dulu. Supaya apa? Supaya hadirin itu tercengang, hadirin itu tertarik, apa sih yang mau disampaikan oleh beliau. Inilah cara Nabi kita Muhammad SAW. Al-qudwah al-hasanah, al-uswah al-hasanah. Makanya Rasulullah kalau khutbah itu tidak panjang-panjang, ya. Rasulullah itu kalau menyampaikan mauidhah hasanah tidak panjang-panjang, tapi sekali menyampaikan luar biasa. Berubah itu umat, berubah itu para sahabat. Ya let, seandainya sekarang seperti itu, ya, ya kita memang merindukan, ya, yang seperti Rasulullah dan merindukan yang seperti sahabat. Sekarang menyampaikan, Masya Allah, ada tendensi macam-macam, ada di baliknya macam-macam. Ya Rabb, mudah-mudahan semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat ini rindu, ya, rindu dengan pembawa-pembawa mauidhah hasanah yang lillah wa fillah, yang karena Allah, yang tujuannya supaya umat ini berubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah mengatakan, maukah kamu aku beritahu ada sesuatu yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat, afdol, ya, min darajati siyam, dari derajat sholat, derajat puasa, derajat sedekah. Mereka mengatakan, bala ya Rasul, iya kami mau. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang sedang bermasalah, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang ada perseteruan. Ini, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebab dampak dari perseteruan, dampak dari bercerai-berai ini, dampaknya apa? Hiyal halikoh, itu adalah musibah bagi umat, musibah bagi umat. Makanya kadang-kadang yang seperti ini nih diambil oleh orang-orang yang tidak senang sama Islam, ya. Bagaimana caranya umat ini dicerai-beraikan? Makanya umat harus cerdas, umat harus pinter, dan umat harus tahu. Ini informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini untuk kita yang hidup di kampung, yang hidup di perumahan, yang hidup di desa, ya. Kalau kita lihat ada dua orang yang sedang tidak akur, ya, dua orang yang sedang ada masalah, mungkin salah paham, mungkin salah omongan. Ayo usaha
Bagaimana caranya mereka supaya bertemu kembali, supaya hilang itu permasalahannya? Kalau orang bisa melakukan seperti ini akan mendapatkan pahala yang afdol min darojatis siyam, dari sholat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya senang sekali kalau menerangkan sesuatu itu, kalau kita tahu ya, ini informasi dari Rasulullah bahwa mengislahkan, ya, apa itu mengislahkan? Mendamaikan, ya, dua orang atau dua kelompok yang sedang berseteru, itu luar biasa. Mafhum mukhalafahnya, ya, paham sebaliknya, kalau yang mendamaikan itu luar biasa. Bagaimana kira-kira yang sudah damai malah dipecah? Ini bahaya. Jangan sampai diri kita melakukan sesuatu yang menjadikan dua orang itu pecah. Apalagi saudara yang sekandung, ya, apalagi antar tetangga. Allah, naudzubillah, naudzubillah, adab, siksaan dari Allah. Orang yang berusaha, ya, mencerai-beraikan antar saudara, mencerai-beraikan antar tetangga, sudah jangan mengharap. Tidak ada artinya ibadahnya. Ya, Allah akan benci, Allah akan marah. Dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan, al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Jamaah, ya, bersatu itu turun rahmat. Kita harus saling bijaksana. Kalau melihat ada tetangga kita melakukan kesalahan, sudahlah. Kalau kesalahannya hanya sepele, ya, anggap aja tidak ada apa-apa. Gitu loh. Kecuali yang kesalahannya menyangkut syariah, itu harus saling tanasohu, saling nasihat, menasehati, ya. Bukan kemudian dikucilkan, kemudian Allah. Apalagi mengumpulkan orang, tuh hati-hati tuh, orang itu tuh hati-hati tuh, itu bukan organisasi kita, Allah. Itu bukan kelompok kita, ini bukan, Allah. Hati-hati loh lisan, ya. Lisan itu antara manfaah wa madharrah. Itu yang harus selalu ada, diukir dalam hati kita. Al-lisan bainal manfaah wal madharrah. Lisan itu antara manfaat dan madharrah. Mendamaikan orang yang sedang berseteru, itu pakainya lisan. Mencerai-beraikan orang yang sedang damai supaya berpisah, pakainya lisan. Allah. Ya, saya teringat ada seorang arif billah yang mengatakan, subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan. Subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu yang satu. Lisan ini satu dalam badan kita. Mata dua, hidung lubangnya dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, tapi lisan satu. Artinya apa? Al-Arif ini mengatakan, subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu yang satu, satu lisan. Ya, yusiluhu ilal jannah wa yusiluhu ilan nar. Dari lisan orang disampaikan ke surga, dari lisan orang bisa disampaikan ke neraka. Dari lisan orang dimasukkan surga, dari lisan orang bisa dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Jagalah lisan kita. Ya, jagalah lisan kita. Catat dalam hati kita. Ya, ukir dalam hati kita. Al-lisan bainal manfaah wa madharrah. Lisan itu antara manfaat dan madharrat. Orang mengumpat itu lisan. Namimah, bikin fitnah, adu domba, menuduh-nuduh, itu lisan.
Dan repot itu para ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah nuduh, sudah harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau enggak, nanti dituntut di hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan ada hadithul muflis. Ya, terkenal itu. Hadis muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Hari kiamat ada orang bangkrut. Ini juga cara dakwah Rasulullah. Rasulullah caranya bertanya, mal muflisu minna? Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Mal muflisu minna? Sahabat lagi di masjid, begitu banyak ribuan mendengarkan pertanyaan Rasulullah ini, semuanya jadi intabahu. Ya, semangat. Mereka menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita, yang asalnya kaya jadi ludes. Rasulullah mengatakan, itu kan urusan dunia. Kalau ada orang kaya jadi ludes, mungkin usaha lagi bisa muncul lagi. Terus apa ya Rasulullah? Maksudnya orang yang bangkrut nanti hari kiamat. Ata rojulun yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin wa nusukin wa hajjin, disebutkan berbagai oleh Rasul. Nanti hari kiamat ada orang yang datang membawa pahala segunung, pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya berbagai ibadah, tapi ribuan yang nuntut. Ya Allah, itu orang yang bawa pahala itu banyak itu orang yang dulu ketika di dunia itu tetanggaku ya Allah, tapi sebenarnya lisannya nuduh-nuduh, ya, gara-gara lain organisasi, gara-gara Allah. Apalagi kalau disuruh permusuhan, ada doktrin permusuhan, Allah. Kayak apa nanti di hari kiamat? Ya, Masya Allah. Ini hadis paling sahih, hadis muflis, hadis masyhur. Dan Rasulullah cinta kepada kita supaya kita jangan bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bawa banyak pahala, ya, ada yang nuntut, ya Allah, ini dulu aku sedang damai dengan saudaraku, gara-gara lisannya orang ini nih, aku bentrok, ya Allah. Diambil pahalanya, terus sudah habis masih ada. Ya Allah, dulu ini suka menuduh-nuduh, ya Allah. Orang dituduh itu sakit loh. Ya. Jangan mudah menuduh orang. Hati-hati tuh. Itu orang, wah, waspada harus. Waspada harus. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, kita waspada. Ya, tapi kita dilarang suudzon. Kita harus mengedepankan husnudzon. Ini ajaran yang sangat amat luar biasa. Sudah habis semuanya pahalanya. Sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, umrohnya, sodakonya, habis semuanya, dituntut. Masih ada yang nuntut lagi. Ya Allah, dulu ini tetanggaku senangnya mengumpat, ya Allah. Ngerasani ya Rasul. Ngerasani. Ngumpat. Syirik, hasud sama aku, ya Allah. Terus mau apa kamu, kata Allah? Ini sudah bangkrut. Kata yang nuntut, aku masih punya dosa, ya Allah. Taruh aja dosaku di orang itu. Bro. Akhirnya bahwa kalau dipikir dari hadis ini berarti tidak ada artinya ya. Sholat kita, puasa kita apa? Kalau lisan kita tidak dijaga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Salimna ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Bisa menjaga lisan kita.
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم